Tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya kalau di Indonesia ini peluangnya cukup besar begitu Pak, hanya terkendala mungkin beberapa hal selain daripada misalnya mungkin persoalan investasi juga menjadi pendanaan juga Betul, menjadi penting ya betul, Pak ya, lalu betul, juga SDM. betul, betul. Nah sampai dengan saat ini di tengah peluang yang ada Pak ya, sebetulnya pasarnya seperti apa nih untuk di tanah air? Mungkin nanti boleh dikaitkan juga Pak dengan pendanaannya nih yang otomatis Oke. kan ini sebetulnya saling berkait Pak. Pendanaan ini termasuk dilema yang kita hadapi pada saat kita awal berhadapan dengan pasar atau membawa produknya ke pasar Indonesia. Nggak ada yang mengenal yang namanya listrik dan bagaimana mengasosiasikan dengan risiko. Pertanyaan mereka, ini kalau misalnya sudah selesai atau sudah terpakai, nanti ada nggak second hand value-nya berapa nih? Itu kan pertanyaan yang fundamental tuh dari teman-teman di sektor pendanaan. Nah, mengedukasi bank, mengedukasi asuransi itu nggak gampang, butuh waktu. Dan kita sudah melewati itu semua tuh sampai hari ini. Jadi ada beberapa bank yang mensupport misi-misi kami. Jadi kalau seandainya pun kita ada ekspansi yang eksplosif gitu, rasanya sih kita bisalah masih menangani untuk peningkatan sampai sejumlah kapasitas pabrik yang sekarang kita bangun. Jadi kalau dukungan-dukungan financial dari commercial banking sekarang sudah jauh lebih siap lah, yang nggak bisa saya bandingkan dengan yang dulu. Nah sekarang kalau kita ngomong permintaannya sendiri, permintaan itu masih merupakan kombinasi dari beberapa parameter tadi yang saya sebutkan, mengenai upfront cost, bunga bank, kemudian apakah pemerintah akan mengurangi subsidi di solar apa enggak. Ini parameter masih di sekitar itu tuh. Dan kalau Transjakarta sekarang melakukan dengan breaking through, mencoba untuk mempush semuanya mulai masuk kepada EV, itu lebih kepada ya kegigihan teman-teman di Transjakarta untuk mendorong terjadi no matter what gitu ya. Sekarang itu yang namanya biaya per kilometer untuk EV maupun yang combustion sudah relatif sama. Bahkan arguably yang sekarang akan diterapkan itu sudah lebih murah dibandingkan yang combustion, yang solar. Tapi itu nggak fair buat industrinya, karena industrinya yang tercekik, karena kita belum punya volume. Tapi kalau kita punya volume itu fair jadinya. Karena kan mau bikin di pabrik, mau apapun ya, kalau kita hanya membuat, let's say misalnya, saya punya kapasitas 3.000, tapi saya kepake kapasitas saya hanya mungkin setahun hanya 200 gitu. Ya terus ngapain sayang dong? Padahal itu kan investment yang sudah kita bayar, sudah kita keluarkan. Beda kalau misalnya seperti yang dilakukan India misalnya, 5 tahun pemerintah itu melakukan agregasi demand-nya, bikin 5.000 ditenderkan, dan yang menang itu kemudian punya certainty, proses produksi pabriknya itu dioccupy seminggu untuk berapa kapasiti, itu jelas sekali, enak-enak tuh. Nah jadi kalau kita mau ngomong sampai kepada ultimate-nya, harusnya pemerintah punya intervensi yang lebih tinggi untuk mengenerate adopsi dari kendaraan listrik ini. Baik. Terutama di bis ya, terutama di komersial lah. Baik, kita kan ada target net zero emission Pak di tahun 2060. Yes. Ya. Sejauh ini dukungan dari pemerintah begitu, ini kan sebenarnya pemerintah cukup gencar begitu, berupaya bagaimana akhirnya kita bisa mencapai target tersebut di tahun 2060. Anda melihat sejauh ini regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan, policy-policy yang ditetapkan oleh pemerintah, apakah sudah cukup mendukung seiring dengan pencapaian target tersebut, dan artinya sejauh ini Pak komunikasi yang terus dibangun dengan pemerintah seperti apa, atau mungkin harapan dari perusahaan seperti apa kepada pemerintah? Perhatian pemerintah ke EV sebetulnya relatif tinggi, tapi gini, yang sekarang banyak menjadi bahan pembicaraan itu lebih pada passenger vehicles. Sementara kalau kita ngomong emisi, justru yang memberikan kontribusi paling besar ke emisi CO2 kita, itu justru sama commercial vehicles sebenarnya. Nomor satu commercial vehicles, bus dan listrik. Nomor 2 bersepeda motor gitu kan. Tapi perhatian kita kenapa ke passenger? Karena itu paling seksi itu. Passenger vehicles itu di dunia juga lagi booming gitu ya. Volume di mana kompetisi pemain dunianya juga sangat baik, sehingga mereka bisa menjadi volume yang cukup besar. Sehingga kalau sekarang misalnya pemerintah dengan mengurangi atau tidak membebankan
segala biaya yang sekarang dibeban kepada kendaraan-kendaraan combustion, ICE, itu memang lebih kompetitif. Ya contohnya saja lah misalnya bagaimana Densa dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan yang sejenis dengan itu. Kenapa Densa kok bisa sebagus itu, semurah itu gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang untuk passenger itu menjadi sangat menarik jadi bahan pembicaraan. Dan orang yang punya peluang untuk menggantikan mobilnya, itu ya udah aku nunggu listrik. Karena beda harganya juga nggak tahu jauh gitu lah. Mereka menunggu itu. Tapi ketika kita bicara di konteks komersial, itu kan what's in it for us. Kalau saya shift ke situ, apakah saya mendapatkan bottom line yang lebih baik? Kan pertanyaan yang fundamental itu, cost-nya berapa, benefit-nya apa gitu kan. Nah sekarang ini yang kenapa yang adopsinya relatif tinggi adalah yang by regulations memang didorong, contohnya Transjakarta. Tapi private sector, sudahkah mereka bergeser ke situ? Ya, tetapi yang memang mereka juga didikte apakah corporate headquarter-nya mendiktekan itu, atau mereka punya komitmen terhadap net zero di perusahaan mereka, baik kapan mereka sudah net zero segala macam itu. Yang tidak itu mereka menunggu. Menunggunya apa? Cost-nya turun, benefit saya nambah. Cuman itu aja. Dilemanya soal subsidi di solar tadi itu. Baik, jadi Anda masih akan fokus ke penyediaan bus listrik dulu. Walaupun kalau dilihat mungkin ya tadi Anda sama truk kita juga sangat fokus. Terutama untuk truk yang digunakan di daerah yang memang BBM bersubsidi tidak diizinkan. Daerah tambang, perkebunan, itu kan purely komersial ya. Tapi kalau untuk logistik yang justru sebenarnya jumlahnya sangat banyak ini, untuk logistik, trucking, itu mereka masih menikmati solar yang bersubsidi tadi. Nah itu yang fightingnya masih sangat sulit. Baik, lalu untuk truk ya tadi Anda menyampaikan ada beberapa daerah komersial yang memang butuh truk ya. Sejauh ini di Indonesia atau di daerah-daerah tambang seperti apa Pak? Sudah mulai, adopsinya sudah mulai. Baik, pertumbuhannya Bahkan mungkin dugaan berapa persen? saya, ini kan sedang ongoing ya, Ya. prosesnya ongoing. Dugaan saya itu adopsinya bisa sangat cepat karena itu selisih ada dua. Pertama, harga solarnya sendiri sudah tidak diizinkan membeli solar bersubsidi. Yang kedua, logistik solarnya itu sendiri, BBM solar ini, itu sulit untuk sampai kepada daerah-daerah tambang, daerah perkebunan. Sehingga lebih mudah buat mereka, toh saya sudah punya pembangkit listrik, udah pakai itu aja gitu. Jadi dugaan saya penetrasi justru daerah-daerah untuk bisnis yang relatif remote, kemudian mereka tidak diizinkan menggunakan solar bersubsidi tadi, itu lebih tinggi, lebih cepat.